Tugas Psikologi Pendidikan Semester 2. Perkenalkan, nama saya Julia Albertus dengan NIM 2024-93008 kelas B. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan dan bagaimana ruang lingkup serta manfaatnya diterapkan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar? Berikan contoh penerapan yang pernah Anda amati atau lakukan. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan serta bagaimana guru dapat mengajar dengan cara yang efektif berdasarkan pemahaman tentang perkembangan perilaku dan proses berpikir peserta didik. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, perkembangan peserta didik. Memahami tahap-tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa, terutama usia anak SD. Yang kedua, proses belajar dan mengajar, meliputi gaya belajar, motivasi, strategi pengajaran, serta teori belajar. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi, cara mengukur kemampuan, minat, serta perkembangan akademik siswa secara tepat dan adil. Yang keempat, lingkungan belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan dan keberhasilan belajar seperti interaksi guru, siswa, dan suasana kelas. Manfaat psikologi pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama, membantu guru memahami karakteristik dan kebutuhan setiap siswa. Yang kedua, mempermudah guru memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, mendeteksi dan menangani kesulitan belajar sejak dini. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kelima, menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan suportif. Contoh penerapan dalam pembelajaran sekolah dasar. Studi kasus, penerapan penguatan positif atau behavioristik. Sistem bintang. Di kelas 2 SD, guru menerapkan sistem bintang untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Setiap siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu mendapat 1 bintang. Setelah mengumpulkan 10 bintang, siswa dapat menukarnya dengan hadiah seperti stiker atau waktu bermain. Dan hasilnya, siswa lebih termotivasi, disiplin, dan tanggung jawab meningkat. Ketiga, hubungan guru dan siswa menjadi lebih positif. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan utama antara teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Bagaimana implikasi dari kedua teori tersebut terhadap strategi mengajar yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa sekolah dasar? Perbandingan teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Piaget. Inti dari teori Piaget. Yang pertama, tahap perkembangan kognitif Piaget mengemukakan bahwa anak-anak melalui 4 tahap perkembangan kognitif yang berurutan. A. Sensori motor 0-2 tahun. B. Praoperasional 2-7 tahun. C. Operasional konkret 7-11 tahun. D. Operasional formal 12 tahun ke atas. Proses pengembangan. Piaget percaya bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan mengalami kesalahan kognitif yang kemudian disesuaikan melalui proses adaptasi atau asimilasi dan akomodasi. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Inti dari teori Vygotsky. Yang pertama, pengaruh sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial, bahasa, dan budaya yang ada di sekitar anak. Yang kedua, konsep kunci. Yang pertama, zona of proximal development atau disingkat
PD. Jarak antara apa yang dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Yang kedua, scaffolding. Proses memberi bantuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang secara bertahap dikurangi seiring dengan perkembangannya kemampuan siswa. Perbedaan utama Piaget versus Vygotsky. Yang pertama, fokus. Piaget perkembangan kognitif individu, sedangkan Vygotsky perkembangan kognitif sosial dan budaya. Yang kedua, sumber belajar. Piaget interaksi dengan objek fisik, sedangkan Vygotsky interaksi sosial dan bahasa. 3. Tahap perkembangan. Piaget tahap perkembangan universal dan tetap, sedangkan Vygotsky tidak ada tahap tetap, lebih fleksibel. 4. Peran bahasa. Piaget bahasa perkembangan setelah kognisi, sedangkan Vygotsky bahasa adalah alat utama dalam berpikir dan belajar. 5. Zona perkembangan. Piaget tidak ada konsep set PD, sedangkan Vygotsky ada konsep set PD. Zona of proximal development. Implikasi Piaget, Vygotsky dan untuk mengajar di SD. Strategi mengajar berdasarkan Piaget. 1. Aktivitas nyata. Siswa SD belajar dengan objek nyata dan pengalaman langsung. 2. Pembelajaran bertahap. Konsep dimulai dari yang konkret menuju abstrak. Yang ketiga, discovery learning. Siswa aktif menemukan konsep sendiri melalui percakapan dan eksperimen langsung. Strategi mengajar berdasarkan Vygotsky. Scaffolding. Berikan bantuan yang sesuai dan kurangi dukungan secara bertahap. 2. Belajar kolaboratif. Pembelajaran kelompok sangat penting. 3. Bahasa sebagai alat berpikir, diskusi dan berpikir keras dianjurkan untuk membantu perkembangan kognitif. Gabungan Piaget dan Vygotsky dalam pengajaran di SD. 1. Aktivitas konkret dan pengalaman langsung. 2. Bimbingan sosial dan scaffolding. 3. Kolaborasi antara siswa dan bantuan dari guru membantu anak-anak perkembangan secara optimal. Jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar yang pertama, disklesia. Kesulitan dalam membaca, mengejar, dan memahami tulisan. 2. Diskalkulia. Kesulitan dalam pemahaman matematika dan angka. Teknik identifikasi kesulitan belajar. Teknik identifikasi masalah yang pertama, observasi, mengamati kesulitan dalam kegiatan sehari-hari. 2. Wawancara, menggali informasi dari orang tua, guru, dan siswa. 3. Asesmen dasar, evaluasi kemampuan dasar siswa dalam membaca, menulis, berhitung. Dampak kesulitan belajar terhadap proses belajar. Dampak kesulitan belajar terhadap proses belajar. Yang pertama dampak disklesia, keterlambatan membaca, kesulitan menulis, dan frustrasi. Dampak diskalkulia, kesulitan dalam matematika, rasa malu, dan tertinggal dalam pembelajaran.